Saya kembali lagi ke Dokter Sri. Dokter Sri, kalau pagi ini kan kita membahas soal proning. Tadi Dokter Jack juga sampaikan ini salah satu yang bisa dilakukan untuk pasien yang isolasi mandiri gitu ya. Pastinya manajemennya gitu. Nah sebenarnya proning ini apa sih Dokter Sri? Proning itu gampangan kalau bahasa kita itu tengkurap tuh loh Mbak Nisa. Oke. Jadi kenapa disarankan untuk pasien-pasien yang isolasi mandiri di rumah kalau sudah mulai oximeternya kan disarankan kita kalau isolasi mandiri ada oximeter ya Mbak Nisa yang melihat saturasi oksigen kita ya secara mandiri yang nempelkan alat seperti penjepit jemuran di ujung jari itu. Kalau kurang dari 94 artinya oksigenasi jaringan kita itu rendah. Apalagi kalau laju pernafasan dalam 1 menit kita hitung tarik nafasannya atau pas keluar nafasannya salah satu itu lebih dari 22, itu berarti kita sudah butuh oksigen. Jaringan kita sudah teriak meminta oksigen lebih. Nah kan nggak mungkin nih kebutuhan oksigen di semua pasien isoman nih. Nah salah satu cara adalah proning ini. Jadi kita disarankan untuk tengkurap. Jadi posisi tengkurap sama seperti kita tidur tengkurap gitu ya, dikasih bantal di daerah leher kita, jadi agar wajahnya kita tetap ke bawah, jadi masih ada hidung sama mulut ini masih ada space yang kosong. Kemudian satu bantal lagi di daerah perut sehingga membebaskan daerah dada. Dada nggak diganjel ya, jadi yang diganjel cuma di daerah leher, cuma di daerah perut, sama satu lagi di tumit, di tumit bawah. Itu membuat area paru-paru Mbak Nisa, karena area paru-paru paling luas itu sebetulnya di punggung kita, di sebelah belakang. Jadi kalau kita tengkurap, itu area paling luas, daerah belakang itu ada posisinya di atas. Nah, dengan posisi oksigenasi, dengan posisi paru-paru kita yang terluas ada di atas, di bagian belakang, itu oksigenasi bisa lebih bagus. Mengapa demikian? Karena dengan harapan ekspansi atau pergerakan dinding dada yang meluas itu bisa juga membantu untuk melebarkan area yang lebih luas dari jaringan paru atau alveoli namanya Mbak. Sehingga harapannya pertukaran oksigen itu bisa lebih bagus. Yang masuk oksigennya bisa lebih banyak, karbon dioksida yang keluar juga bisa banyak, sehingga oksigenasi bisa membaik, saturasinya bisa naik, dan relatif sesaknya berkurang. Gitu. Kemudian kapan proning ini juga harus dilakukan untuk pasien yang isolasi mandiri, dokter? Jadi kalau udah mulai sesek, rasa nggak nyaman gitu ya, dihitung pernafasan laju dalam 1 menit itu tarikan nafas lebih dari 22 atau saturasi oksigennya turun kurang dari 94, itu lebih baik langsung posisi tengkurap. Atau kita biasa sujud ya Mbak Nisa, kalau misalkan muslim ya biasa sujud itu sama dengan posisi seperti itu. Bahkan posisi sujud ini diklaim gitu Mbak Nisa ya lebih bagus karena bisa mengeluarkan dahak lebih efektif. Posisinya kan kayak dijungkir gitu ya Mbak Nisa ya. Jadi posisi jalan nafas itu yang ke arah bawah untuk membuang dahak itu lebih efektif untuk pengeluaran, karena dengan gravitasi kalau kita posisi sujud itu lebih bagus dengan gravitasi, dan diafragma yang posisinya lebih di atas itu lebih efektif juga untuk membantu dengan cara mendahakkan, jadi membatukkan gitu, supaya diafragmanya bisa mendorong tekanannya bisa mendorong ke arah dahak itu keluar ke arah saluran nafas, sehingga dengan demikian kita kalau dahaknya sudah mulai di ujung ini pangkal nafas kita yang atas gitu ya, di tenggorokan, kita bisa tinggal meludahkan untuk keluar. Jadi manfaatnya dalam posisi proning ini, termasuk posisi sujud ini adalah selain jaringan paru-paru yang sebelah belakang itu kita ekspansikan lebih luas supaya oksigenasinya lebih bagus, perpindahan oksigennya lebih bagus, juga dahaknya kita paksa untuk keluar supaya tidak menutup jalan nafas dan tidak menutup jaringan paru, begitu. Baik, berapa lama posisi proning ini bisa dilakukan Dokter Sri untuk efektivitasnya? Kalau tahan 30 menit, tapi yang dianjurkan antara 30 menit sampai 2 jam. Jadi senyaman mungkin untuk
kita melakukan. Minimal kalau bisa 30 menit ya, supaya lebih efektif. Jadi sambil posisi tengkurap atau posisi sujud sambil dibatuk-batukkan untuk membantu drainase tadi, mengeluarkan dari tumpuan dahak. Karena salah satu gejala COVID samping batuk kan juga batuknya itu produktif. Jadi dahak itu keluar terus. Jadi kalau kita pada posisi seperti ini, kita posisi duduk atau berdiri, itu gravitasinya pasti ke bawah, artinya dahak itu tidak bisa efektif dikeluarkan. Karena terutama yang jaringan paru yang paling kena itu kan bagian bawah, bagian basal. Jadi oleh karena itu posisinya kita balik, yang basal ini kita taruh di atas, terus posisi kita kayak nyungsep begitu, jadi tidak nyungsep amat, artinya masih saluran nafas ini masih kita pertahankan di bawah, hidung sama mulut masih ada space untuk kita bernafas. Jadi kita posisinya kita seperti sujud itu dan sambil membatuk-batukkan supaya aliran dahaknya bisa drainasenya bagus keluar. 30 sampai 2 jam Mbak kalau bisa ya.